Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Hami sian Yayasan Badan Kerjasama Marturia patupahon parmingguon dijabu secara online. Ima di minggu tasadarion minggu pasapuluh hondung Trinitatis doho tema unang hamu manguhumi. Atong hamu akadongan saha porsiaon tapara di maroha pikirata martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata dohot edde nomor 20 sada ayat sada dohot 2 BG ma sude hamu. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anak na gabe pardengganan taringot tudusata. Hamu ale akadongan molo songoni dihaholongi debata hita. Ikodohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan nasokal jalan na bonar. Dialohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha. Alam ni ihu pangidohami tuho, sairamo ti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burjuro hanami di adupan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu.
Marede hita sian buku de nomor 388 ayat 4. So majolo jala pikir. Tabegema patik ni debata di hari mingguon imasian sada Petrus bidutolu ayat sia on ma didok disi. Unang ma baloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion, lamma masumasu mahamu, ay naing teanon muna do pasu-pasu ubahen na tarjou hamu, ima sahatna. Atong rap mangidogo gomahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buku de nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4 torop dope nasiati. Jongjong Mahita.
tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amane Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahu ulahami marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang siyan pagkatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tutudoho na uhum hami ala ni dosa nami i, alay na tarsolsolbag gidohami nuwaeng ala ni i, asi maroham dihami ali di bata nami, pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala sai suruh mato di perbadia turuhan nami be asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga di debata taringo tu hasesaan di dosata. Ay dangadong impardi ay saluhut do pardo sajala hurangan maradopon hasangapon di debata. Alayak ka nagabi pitor binahen di basa-basa marhites yan asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahamu tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 440 ayat sada. O Tuhan Yesus hodo. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian buku Musa sada Musa biddu 50 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada. Tajahama marsikat sorin alai mabiar doa kahaha anggini si Joseph dung mate amana sidai akanin nana sidama ate tung beha di hosom si Joseph hita maon gabe di pasudol hita sude naroa
na itabaheni tu ibana. Jadi martona manasida tu si Joseph ninna hatania matta tu hami taga somate dope ibana. Songonon madok hamu tu si Joseph say marpamuati maroham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa nasidai ay tung narowa do nabinahin nasidai tu ho onpe say marpamuati maroham di hajahaton ni akan naposo ni debata ni amatay alay tangis do anggo si Joseph dung di do nasida songoni tu ibana. Dungi laho dohot akang dinai marsinggang manasida tujolo Luna akanin nama ida mahamion na posom mahami. Dunginin na si Joseph mamadok na sida unang kamu mabiar ay da guru di debatado nangahu najat dunia tututua hini rohamu nadok pakau alay na ringkat do hapatian ni dibahit debata patupahon songon nani idamu na sadarion laho panguluhon bangso na bulun. Onpe unang mabiar hamu ahu mamar muduhon hamu dohot anak komunai dungi diapul manasida pasabab pon rohana sida ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin. Tapuji tuhata maredehita sian bukuede nomor 656 ayat sada dohot 2 parhaha maranggion. Jongjong Mahita. Atong tahatidakon maha porsiaw tai songon na hinaditidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap medok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargo na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon si Maria na gabi-gabea siaton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau na pinarsilang na tuat tuban matorudung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahukun dul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate
au porsea ito di porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesan ni dosa doho dihatai namandok mulak mangolu dosokot daging ni halak naung mate doho dihanguluan naso rasuda. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian bukwede nomor 655 ayat 1 doho 2 ojahan ni huria huhut tapasahat ma peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya memelihara hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Pasti semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersukacita. Dan di minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya, yaitu dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dan yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membaca bukunya Bapak Pongki Pamungkas berjudul The Answer is Love. Dan di sana saya mengutip sebuah pepatah Cina kuno yang dia kutip.
berbunyi seperti ini. Jika Anda mencurigainya, jangan mempekerjakannya. Jika Anda mempekerjakannya, jangan mencurigainya. Sekali lagi. Jika Anda mencurigainya, jangan mempekerjakannya. Jika Anda mempekerjakannya, jangan mencurigainya. Sementara penulis lain bernama Warren Bennis dan Bert Nannus mengatakan begini. Kepercayaan adalah lem emosional yang merekatkan pengikut dengan pemimpinnya menjadi satu. Dan pasti kita sudah tahu juga penulis terkenal Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits itu. Dia mengatakan bahwa kepercayaan adalah fondasi pemberdayaan. Bila kita sudah mempercayai seseorang, maka kita akan memberdayakan dia untuk melakukan tugas-tugas yang lebih besar. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 21. Dikatakan bila kita setia, bila kita haposan, bila kita layak dipercaya untuk hal yang kecil, maka Yesus akan memberdayakan kita untuk menerima dan melakukan perkara yang lebih besar. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini pertama berbicara tentang kepercayaan. Mengapa Paulus di sini berbicara tentang kepercayaan? Kita pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada saat Paulus ini. Mereka terkotak-kotak karena fanatisme golongan antar orang-orang yang menamai mereka sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Kristus. Pertanyaannya mengapa itu terjadi? Yaitu karena mereka salah memahami posisi pemimpin rohani ini. Mereka menganggap mereka itu adalah sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai kepala yang memiliki pengikut masing-masing. Itulah yang mau diluruskan oleh Paulus melalui suratnya ini, karena pemahaman mereka itu adalah salah. Paulus di ayat 1 menyatakan bahwa baik dirinya maupun Apolos maupun Kefas maupun orang Korintus itu dan maupun kita hari ini, kita hanyalah hamba Kristus. Dikatakan di sini bukan budak, bukan dulos, tetapi digunakan kata hiperetes, yaitu pelayan, yaitu minister atau asisten. Dan sebagai pelayan, dia harus dapat dipercaya. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan seluruh jemaat hari ini bahwa kita tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga harus mempercayai kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita memiliki relasi yang intim. Seperti yang dikatakan oleh Warren Bennis dan Bert Nannus tadi. Kita direkatkan seperti lem kita dengan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 15. Kita dilekatkan menjadi seperti ranting dengan pohonnya yang tidak bisa terpisah dari pohonnya. Mengapa? Karena iman percaya dan keterikatan yang baik antara kita dengan Tuhan Yesus. Itulah yang merekatkan kita. Dan karena kita beriman kepada Yesus dan kita terikat dengan Dia, maka Yesus memberikan kepercayaannya kepada kita. Itu bisa kita bandingkan dengan 1 Korintus 9 ayat 17. Tuhan mau mengangkat kita menjadi orang kepercayaannya. Karena iman kita
dan karena kedekatan kita dengan Yesus, maka Yesus mau mengangkat kita menjadi orang kepercayaannya. Disinilah digunakan kata oikonomos. Oikonomos yang berarti penata layan, steward. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dipercaya sepenuhnya untuk mengelola sesuatu, baik uang maupun rumah maupun properti yang lain. Oikonomos itu bertugas mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusan si penata layan ini adalah keputusan si pemilik. Sama seperti Yusuf yang diberi wewenang penuh di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 4, khotbah beberapa minggu yang lalu. Seperti itulah Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi oikonomosnya. Dan ingat saudaraku, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita tidak tanggung-tanggung. Bukan harta, bukan properti, bukan barang duniawi yang bernilai, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita harta surgawi yang disebut di sini rahasia, misterion, yang dahulunya tersembunyi, yang dahulunya tidak diketahui orang, tetapi sekarang sudah dibukakan, sudah dinyatakan oleh Allah. Apakah itu? Yaitu Injil. Injil Kristus yang dahulunya tersembunyi, tetapi sekarang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati, yang bangkit kembali, naik ke sorga, menyediakan keselamatan, menyediakan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam Injil itulah ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Roma 1 ayat 16. Kepercayaan itulah, misteri itulah, barang itulah yang dipercayakan Allah kepada kita. Karena itu kita diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil Kristus itu kepada semua orang. Saudara-saudaraku, bila kita diberi kepercayaan untuk mengelola atau menjaga sesuatu yang sangat berharga, tentu dari kita juga diminta tanggung jawab, konsekuensi yang sangat besar. Sama seperti itu saudaraku. Karena yang dipercayakan Tuhan Yesus itu bagi kita itu begitu rohani dan sangat-sangat mulia, tentu dari kita diminta konsekuensi. Untuk itulah dikatakan seorang penata layan dituntut harus dapat dipercaya. Ayat 2. Inilah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan Yesus dari kita semua. Seperti pepatah Cina kuno tadi. Tuhan Yesus mempercayakan kita karena kita layak dipercayai oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, di sini digunakan kata pistos, trusty, faithful, yang berarti setia. Yang bukan hanya bisa mengerjakan pekerjaannya secara benar dan tepat waktu, tetapi lebih dari itu, yaitu yang taat melakukan pekerjaannya kapan saja dan dalam situasi apa saja. Lukas 12 ayat 42 hingga 43. Dan yang terutama, dia adalah orang yang setia, yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab, tidak mau menyimpang dari apa yang ditetapkan baginya. Contoh yang paling mudah untuk mengenal orang yang setia seperti ini adalah Yusuf di rumah Potifar, khotbah beberapa minggu yang lalu itu. Saudaraku, bila Paulus membahas kesetiaan ini, sebenarnya dia sedang ingin meluruskan pemahaman yang salah dari orang-orang Korintus tadi. Bagi mereka, seseorang itu dianggap sah sebagai pemberita Injil
Bila dia pintar berretorika, dia kaya, dia berpenampilan yang hebat sehingga dia punya pengikut, punya followers, punya anggota kelompok yang banyak. Dan itulah yang tidak mereka dapati di dalam diri Paulus. Sehingga orang-orang Korintus menghakimi Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus itu tidaklah benar seorang pemberita Injil, bukanlah benar sebagai utusan Tuhan. Tetapi kata mereka, Paulus itu hanyalah seorang yang sekedar cari nafkah, cari popularitas. Itulah yang mau diluruskan oleh Paulus. Menurut Paulus, dan inilah yang benar, seseorang itu disebut berhasil sebagai pemberita Injil adalah apabila mereka seorang yang dapat dipercaya. Apabila mereka memberitakan Injil sebagaimana diberikan oleh pemberi kepercayaan itu, yaitu menurut kehendak dari Tuhan Yesus. Bukan yang pintar-pintar menurut ukuran dunia, karena mereka pintar menggunakan cara-cara dunia. Tidak seperti itu. Karena itulah di ayat 3 hingga ayat 4 Paulus menekankan bahwa dia tidak membutuhkan penilaian manusia, termasuk penilaian orang-orang Korintus. Bahkan dia sendiri pun tidak berani dan tidak punya hak untuk menghakimi, menilai dirinya sendiri. Tetapi yang dia butuhkan hanyalah penghakiman, hanyalah penilaian dari Tuhan Yesus, pemberi kepercayaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merefleksikan firman ini dalam hidup kita sekarang. Firman ini mau mengajak kita hari ini untuk menanya diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Apakah kita sudah menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita ambil contoh yang sederhana saja. Kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Kita dipercayakan tentang waktu, pikiran, talenta, harta. Kepada kita juga dipercayakan keluarga, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kepada kita juga dipercayakan jabatan, kesempatan, dan lain-lain. Tiada terhitung yang kita miliki, bukan? Tetapi sekarang saudaraku, mari kita coba tanya diri kita masing-masing. Bagaimanakah kita memperlakukan semuanya itu? Karena tidak sedikit orang yang merasakan bahwa semuanya itu adalah miliknya sendiri, adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka menggunakannya dengan sesuka hatinya, menggunakannya untuk kepuasan dirinya sendiri. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memilih kita menjadi oikonomos, menjadi penata layan, menjadi steward, menjadi hamba. Tuhan mempercayakan semuanya itu kepada kita. Karena itu semuanya itu adalah titipan. Semuanya itu adalah palumean dari Tuhan untuk kita jaga, untuk kita kelola, untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan sesuai dengan kehendak si pemberi kepercayaan itu. Sama seperti Potifar yang mempercayakan seluruh hartanya kepada Yusuf. Tetapi sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi penata layan? Apakah kita sudah menjadi oikonomos yang setia, yang layak dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus? Sama seperti Paulus yang orang yang setia, sama seperti Yusuf orang yang setia, yang layak dipercaya di rumah Potifar itu. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa di hari penghakiman kelak, Tuhan pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas semua titipan-titipan yang dipercayakan kepada kita itu. Kita ambil dulu contoh yang sangat sederhana, yaitu soal waktu. Tuhan mempercayakan waktu kepada kita.
Karena itulah kita masih hidup sampai hari ini. Sementara dari orang-orang lain, dari teman-teman kita waktu itu sudah diambil oleh Tuhan. Sehingga mereka sudah pergi mendahului kita ke alam baka. Lalu bila kita masih diberi kepercayaan atas waktu yang kita miliki sekarang, bagaimanakah kita menggunakan waktu yang dipercayakan itu? Bila Tuhan memberi kita 24 jam sehari, untuk apakah itu kita gunakan? Di Mazmur 39 ayat 4 sampai 5, Daud mengatakan, betapa singkatnya waktu kehidupan ini. Dia katakan hanya seperti hembusan nafas saja. Hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Itu kata firman di Yakobus 4 ayat 14. Dan itulah doa Musa di Mazmur 90 ayat 12 itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena itulah di Efesus 5 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekarang saudaraku, mari kita coba periksa diri kita. Apakah kita sudah seperti yang disebutkan di syair buku ende kita nomor 182 ayat 2 itu. Ai gudang ari-ariku nahubaen abbolong. Banyak waktuku yang kubuang dengan sia-sia. Saudaraku, seorang penulis bernama Victor Hugo mengatakan begini. Meski hidup itu singkat, sering kita membuatnya lebih singkat lagi, yaitu dengan membuang waktu kita secara tidak bertanggung jawab. Tetapi ingatlah saudaraku, dia katakan semuanya itu akan kita pertanggung jawabkan. Karena itulah Presiden Abraham Lincoln pernah mengatakan begini, pada akhirnya bukan tahun-tahun dalam kehidupan Anda yang layak diperhitungkan. Artinya bukan berapa usia, berapa lama Anda hidup, bukan itu yang diperhitungkan. Tetapi yang diperhitungkan adalah apa manfaat Anda dalam tahun-tahun kehidupan itu. Apa manfaat Anda dalam tahun-tahun kehidupan itu. Bagi seorang Kristen, waktu bukanlah hanya uang. Time is money. Tetapi bagi seorang Kristen, waktu adalah sorga. Bila kita menggunakan waktu hidup ini untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka setelah selesai waktu kita di sini, kita akan memasuki sorga. Tetapi bila tidak, ketika waktu kita habis, maka kita akan memasuki neraka kekal. Tetapi saudaraku, lebih dari itu, lebih dari waktu itu, Tuhan Yesus telah mempercayakan kepada kita harta rohani kita, yaitu iman kita. Karena itulah melalui iman kita, kita harus memberitakan Injil keselamatan yang sudah tersedia dalam Tuhan. Kita harus beritakan itu kepada semua orang. Dan mulailah dari anak-anakmu, dari keluargamu, dari tetanggamu, kemudian ke lingkaran yang lebih besar. Mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah melakukan kepercayaan ini? Ingatlah saudaraku, bahwa kelak di hari penghakiman, nyawa mereka yang dipercayakan kepada kita itu akan diminta pertanggungjawaban dari kita. Yehezkiel 33 ayat 8. Tetapi hari ini saudaraku, kita diingatkan seperti tema minggu ini, jangan menghakimi orang lain tentang itu.
Karena bukan kita yang memberi kepercayaan itu, yang berhak menilai apakah seseorang itu layak dipercaya, hanyalah Tuhan Yesus pemberi kepercayaan itu. Karena itu jangan pernah menghakimi siapapun, tetapi lakukanlah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan dengan setia. Asagabe haposak kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Pemurah. Engkau mempercayakan banyak hal bagi kami dalam hidup ini. Ampunilah bila sampai hari ini kami belum bisa menjadi orang yang layak Engkau percayai atas semuanya itu. Kami memohon ya Tuhan, ajarlah kami menggunakannya dengan baik, sehingga Engkau menilai kami sebagai orang yang setia, yang layak dipercaya, sehingga Tuhan akan memberi kami yang lebih besar lagi. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu, baik kesehatan kami, baik pekerjaan, juga keluarga, studi, usaha, bisnis kami. Berkatilah semuanya, karena hanya Engkau yang bisa membuatnya berhasil. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, terutama seluruh usaha penginjilannya, agar semakin hari semakin banyak orang yang diselamatkan. Bantulah bila ada gereja-Mu dan hamba-Mu, terutama para penginjil yang mengalami pergumulan atau penghambatan. Kuatkanlah mereka. Kami memohon jagailah bangsa kami ya Tuhan, agar jauh dari pertikaian, jauh dari korupsi. Tetapi biarlah oleh berkat-Mu dan penyertaan-Mu, semua penduduk bangsa ini tetap sejahtera, tetap bersatu, saling menghormati, tetap aman dan penuh kedamaian. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa yang Maha Agung, Allah yang berkuasa, gunung batu andalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu kadungan mare de mahita sian bukwede nomor 651 ayat 1 dohot ayat 2 huhut tapasahat ma peliata. Jong mahita saluhutna. Oh
katangnya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauli utus hupasahatami masyanan nilehom mituhami pilihan na mituho say jalo magabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asala putadahami godang ni silehon-lehom mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.